Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udara. Guys, vlog kali ini saya hanya ingin sedikit bercerita tentang YouTube nih ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di vlog saya sebelumnya bahwa pandemi membuat saya gamang. Jadi beberapa pekerjaan di delay, kemudian juga ada yang di cancel bahkan. Ini membuat ritme hidup saya dalam bekerja ini berantakan ya, yang akhirnya banyak waktu luang dan saya kotak-atik komputer, YouTube dan lain-lain. Nah, kata YouTube inilah yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa saya harus membuat konten. Kenapa? Saya buat akun sekitar 11 tahun lalu. Dan hampir 10 tahun jarang saya upload kecuali karya saya di bidang engineering. Tetapi bisa dibayangkan bahwa dalam 10 tahun ini lebih dari 20 atau 25 video lah saya upload, tetapi subscribe-nya sampai saat itu adalah 47. Nah, ini membuat saya berpikir, kenapa ya? Padahal beberapa job pekerjaan yang saya ambil, yang datang ke perusahaan kami adalah, salah satunya adalah dari YouTube. Jadi saya berpikir bahwa YouTube saat itu hanya sebagai media iklan ya. Mereka tahu apa yang karya saya, apa yang saya buat, apa yang saya gagas. Kemudian mereka melihat dan konteks saya untuk membuat atau mendesain satu pekerjaan yang sebetulnya sudah saya gagas. Tetapi saat pandemi semua tidak ada yang datang, guys. Jadi kecil sekali mereka yang biasanya hampir tiap 2 bulan 3 bulan ada aja yang kontak, diskusi ataupun sharing tentang teknik khususnya engineering. Tetapi dalam masa pandemi ini kosong. Nah, karena banyak luang waktu itu saya coba untuk banyaklah membuka YouTube khususnya berkaitan dengan teknik, engineering dan lain-lain. Tentu proses itu membuat saya suntuk, jadi akhirnya membuat channel-channel yang sifatnya hiburan atau apalah semacamnya. Dan itulah yang membuka mata saya bahwa banyak orang-orang, banyak individu-individu yang sukses karena mengurusi hal-hal yang nggak penting dalam tanda kutip. Artinya mereka hanya iseng, mereka bercanda, mereka upload dan banyak viewer. Tentu ini membuat saya berpikir, mereka bisa, saya harus bisa. Tetapi saya bukan orang yang gampang selengean, ini masalahnya. Kemudian saya hampir setiap hari buka YouTube terus, banyak berbagai konten saya lihat. Akhirnya ketertarikan saya pada drone membuat saya mengisi hari saya dengan membuat konten. Nah, berikutnya adalah bagaimana saya harus dapat viewer yang banyak. Karena konon, saya nggak pernah tahu bahwa YouTuber adalah profesi yang banyak diburu orang-orang yang pengen mencoba berkreasi. Kemudian saya coba terus di YouTube, buka channel ABCD dengan berbagai macam konten.
Kemudian saya juga berpikir, kenapa konten-konten yang sebetulnya dalam tanda kutip itu sederhana, tetapi viewernya banyak. Mereka dapat penghasilan yang lumayan besar, katanya, tetapi realnya saya belum tahu, karena nominal itu relatif, men. Kemudian berbagai tutorial saya coba lihat bagaimana meningkatkan subscribe, meningkatkan viewer. Saya coba pelajari semua, dan harapannya bahwa saya juga bisa gitu loh. Nah, masalah ada di pemikiran saya bahwa YouTube punya norma, YouTube punya algoritma, seperti juga Google. Orang selalu disodori sesuai dengan kecenderungannya. Kalau orang bilang seperti teori filter bubble. Jadi orang selalu disuguhi dengan kecenderungannya atau dengan hal-hal terakhir yang dibuka. Maka hal-hal terakhir yang dibuka yang berkaitan dengan itu akan disodorkan ketika orang tersebut buka YouTube berikutnya, seperti Google saja. Nah, ini membuat saya juga berpikir bahwa apa iya ketika orang sudah mengklik sesuatu konten, kemudian berikutnya akan disodorkan dari kreator yang sama atau dari konten yang serupa dari kreator berbeda. Ini banyak hal yang ada di otak saya nih. Kemudian saya juga berpikir bahwa hukum pasar adalah pasar. Pasar akan menyerbu hal-hal yang menurut pasar layak harganya, layak diserbu, layak dihargai. Dan ini tentu karena YouTube adalah sebuah konten yang dijual, video, maka video-video dengan kualitas baiklah yang seharusnya naik ya. Dan ini membuat saya gamang lagi nih. Kenapa gamang? Pertama adalah dari berbagai tutorial saya banyak masukan dan itu baik sekali, dan saya yakin itu algoritma YouTube seperti itu, dengan step yang harus kita lalui. Tetapi apa iya itu menyampaikan kualitas? Kalau pasar, kualitas tentu dihargai sebanding dengan kualitasnya. Nah guys, terima kasih sudah klik saya, dan saya sampaikan bahwa dalam 1 bulan terakhir subscribe saya naik cuman 40 subscribe, kalau nggak salah 53 dalam 48 hari atau berapa terakhir itu ya, ketika saya lihat. Itu kecil, tapi bagi saya luar biasa besar. Itu sama dengan pencapaian saya selama 8-10 tahun. Apakah ini pertanda baik? Saya tidak tahu. Tetapi konsen saya ingin belajar membuat konten yang baik, konten yang layak jual, dan saya ingin belajar bagaimana mensiasati algoritma YouTube. Tentu dengan agan-agan yang sudah merilis banyak lagi tutorial, dan itu hampir semua saya putar, dan itu logik semua. Logik. Ini yang membuat saya bahwa saya bisa. Satu hal catatan, bahwa saya mengenal dan bisa mengoperasikan komputer pada saat usia 35 tahun. Telat, pasti.
Tetapi ya akhirnya saya sadari bahwa tidak ada kata terlambat. Itu memang benar. Jadi YouTuber adalah kreator yang paling baik adalah solo. Dia berpikir, dia membuat gagasan, dia membuat konsep, dia membuat konten, dia mengedit, dan dia mengupload. Itulah jati diri YouTuber. Saya pikir ini yang membuat saya pengen terus berkarya, entah sampai kapan, tetapi bahwa kalau tujuannya nanti monet, maka itu adalah tujuan pencapaian, tetapi bukan uangnya. Kualitas konten adalah terpenting, tetapi yang jadi masalah terbesar, saya nggak paham tentang sinematografi, saya nggak paham tentang fotografi, saya tidak paham tentang pencahayaan. Jadi feel dan feel. Guys, thank you. Sekarang saya akan kembali ke vlog saya, drone. Saya jadi bingung. Drone juga baru mengenal kalau nggak salah sekitar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mungkin. Menerbangkan ya juga dengan itu regulasi dari pemakaian wilayah udara untuk drone sipil saya nggak tahu, tetapi bahwa saya mencoba untuk tidak melanggar dengan batasan-batasan yang ada. Saya hanya membaca sekilas dan saya ingin berkreasi dengan itu. Guys, rasanya saya membuat catatan apa yang saya bilang, apa yang saya ucapkan hari ini. Mudah-mudahan suatu saat saya masih bisa melihat. Kalau nanti ternyata menjadi besar, kalau ternyata nanti menjadi besar channel ini, maka ini adalah titik balik dan terrecord. Tetapi kalau ternyata tidak, inilah titik balik, sesuatu yang membuka pikiran saya bahwa saya tidak bisa mendoktrin anak-anak saya untuk bekerja sesuai dengan era saya. Jadi era digital, era informasi, era medsos. Tentu banyak pekerjaan yang berbeda dengan era tahun 70-80-an. Guys, kita dukung sahabat-sahabat yang ingin monetasi. Kita saling subscribe. Apakah itu baik buruk? Gak tahu, tanyakan mereka. Tapi kita jalan saja. Go!